Peta menjadi hal yang sangat penting bagi suatu daerah. Banyak dampak positif yang akan diterima jika suatu daerah sudah terdeteksi oleh peta. Peta sendiri digunakan untuk menggambarkan keadaan geografis dari suatu daerah. Pemetaan terhadap suatu daerah. Pemetaan akan sangat diperlukan dalam suatu daerah karena hal tersebut akan membantu pertumbuhan suatu daerah dengan mengembangkan potensi-potensi yang ada. Lalu setelah ini kita akan membahas tentang pendeskripsian rencana mapping. Pendeskripsian rencana mapping itu sendiri berkaitan dengan permasalahan apa saja yang perlu diangkat dan kontribusi apa saja yang perlu dilakukan dalam penanganan masalah. Tujuan mapping. Yang pertama, untuk mendapatkan gambaran geografis. Sebelum kita melanjutkan, kita harus mengetahui apa itu istilah geografis. Geografis adalah letak suatu tempat atau daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Maka dari itu, dengan melakukan mapping, kita bisa mendapatkan gambaran geografis suatu daerah untuk bisa dijelaskan atau dideskripsikan kepada orang lain secara tepat dan jelas. Contohnya, kita bisa mengetahui lokasi di mana pusat aktivitas perekonomian berada, tempat seperti sekolah berada, SPBU, puskesmas, rumah sakit, dan lain-lain. Hal ini juga dapat membantu suatu daerah untuk menyalurkan informasi kepada wisatawan atau pengunjung yang akan mengunjungi daerah tersebut. Mapping juga dapat digunakan untuk menggambarkan infrastruktur dan kontur tanah wilayah. Gambaran keadaan geografis tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan strategi distribusi dan pemasaran yang akan kita kerjakan. Gambaran geografis juga bisa digunakan untuk mempromosikan daerah tersebut melalui media sosial. Adapun yang kedua yaitu mendapatkan potensi area. Mendapatkan total area perekonomian, baik general trade seperti grosir atau wholesaler, retailer, pengecer dalam pasar, kios-kios, juga modern trade seperti saluran distribusi, khusus seperti koperasi, apotik, institusi, dan lain-lain. Mengetahui jumlah outlet, tipe, lokasi, bahkan potensi-potensi lain dari daerah yang di-mapping tersebut. Tujuan penggunaan mapping yang keempat adalah pola aktivitas, yaitu mapping juga harus menggambarkan pola dari aktivitas pusat-pusat aktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian. Contohnya, untuk pabrik, tiap Sabtu itu pasti gajian, dan biasanya ada pasar dadakan di sekitar pabrik. Potensi untuk blitzing atau ada pasar burung yang sebulan sekali mengadakan lomba, berarti ada keramaian tambahan. Tujuan mapping selanjutnya untuk meningkatkan potensi desa adalah terbentuknya pola aktivitas, di mana setiap mapping yang ada akan menggambarkan sebuah pola dari aktivitas-aktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian. Aktivitas yang berpotensi menimbulkan keramaian ini contohnya adalah seperti halnya pasar dadakan, di mana seluruh pedagang dari desa-desa lain juga akan berkumpul dan akan meningkatkan pengunjung. Dan contoh lainnya juga seperti diadakannya lomba-lomba dalam segi lomba apapun yang bisa dilakukan oleh seluruh warga, sehingga juga meningkatkan pengunjung yang ingin mengikuti lomba-lomba tersebut. Saya akan menjelaskan akurasi jadwal kunjungan. Dari hasil mapping dan juga pola aktivitas, kamu dapat memberikan pembekalan berupa akurasi jadwal kunjungan. Dari data area dan juga pola aktivitas, kamu dapat menentukan jam berapa dan area mana yang dapat dikunjungi oleh salesman dan juga dapat melakukan penjualan pada jam dan area tertentu, juga melakukan distribusi.
Ini mengingat akurasi yang didapat sehingga dapat lebih efektif lagi dalam melakukan penjualan, sehingga waktu yang dipunya tidak sia-sia terbuang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Maulana yang akan mempresentasikan tentang pemetaan potensi padukuhan gedong. Nah, manfaat dari pemetaan potensi itu sendiri apa sih? Manfaatnya yaitu warga atau masyarakat gedong dapat mengetahui potensi fisik maupun non-fisik dari padukuhannya. Jadi, ketika masyarakat tahu, nantinya diharapkan akan memutuskan atau mengembangkan mana yang menjadi prioritas dari padukuhan itu sendiri dan juga dapat menjual agar orang-orang luar lebih mengetahui dan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Tentunya pemetaan potensi juga dilakukan oleh teman-teman KKN OAJ. Namun, teman-teman KKN tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, teman-teman KKN dibantu oleh masyarakat Padukuhan Gedong dalam membuat peta potensi yang diharapkan dengan bantuan dari masyarakat itu tadi, maksud saya, dapat meningkatkan keakuratan dan juga peta potensi itu sendiri lebih valid. Seperti yang saya bilang tadi, potensi fisik maupun non fisik bisa terlihat lebih jelas dan juga prioritas mana yang akan dibuat oleh masyarakat sendiri. Dari saya sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya ada manajemen pengembangan tim voli Padukuhan Gedong. Nah, di sini kita udah merangkumnya dalam SWOT. Untuk yang pertama, kekuatan. Nah, jadi masyarakat Padukuhan Gedong ini memiliki sumber daya masyarakat yang baik di bidang olahraga karena sering memenangkan kejuaraan voli. Namun untuk kelemahan dari tim voli ini, tim voli dari Padukuhan Gedong ini belum memiliki kepengurusan yang jelas atau belum profesional. Jadi voli ini nih hanya diadakan untuk bermain dan bertanding saja. Lalu ada peluangnya. Peluang dari tim voli Padukuhan Gedong ini memiliki potensi untuk menjadi tim yang kuat, serta dapat membuka klub voli dengan kepengurusan yang profesional, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Gedong dengan beberapa strategi. Yang pertama, memberikan masukan kepada masyarakat untuk membentuk tim yang lebih profesional dan memberi peningkatan pada sarana prasarana untuk pelatihan tim voli. Lalu strategi yang kedua, Padukuhan Gedong ini membentuk kepengurusan tim voli secara profesional dengan pengurus-pengurus yang jelas, serta mendatangkan pelatih untuk membimbing tim voli Padukuhan Gedong. Lalu untuk ancamannya, tim voli dari Padukuhan Gedong ini tidak dapat berkembang menjadi lebih baik jika tidak ada pengurus yang profesional. Jika belum ada kepengurusan yang profesional, tentu tim voli ini belum bisa berkembang dengan baik. Lalu, ada strateginya, ada dua. Yang pertama, pembentukan tim voli yang profesional dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Padukuhan Gedong. Lalu strategi yang kedua, pengurus yang profesional dapat meningkatkan mutu tim voli agar bisa bertanding di kejuaraan voli yang diadakan. Oke, sekian presentasi dari kelompok 105 Gedong mengenai potensi desa. Terima kasih atas perhatiannya. Halo, perkenalkan, nama saya Mangapul Pakpahan. Saya merupakan mahasiswa Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika, jurusan akuntansi. Dan saya merupakan peserta dari KKN 77 kelompok 105. Perkenalkan, nama saya Maria Krista Dianingratri Susetyo. Saya biasa dipanggil Krista atau Rista. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Saya dari kelompok 105 KKN 77. Baik,
Perkenalkan, nama saya Risa Sawananggengka Afif, biasa dipanggil Ica atau Isa. Saya dari Fakultas Hukum. Saya dari kelompok 105 KKN 77. Terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Peter Cantona Astina Putra Johan dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil kelas internasional. Saya merupakan anggota dari kelompok 105 KKN 77 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ulfatin Sukmaratri dengan NPM 170217054. Saya dari Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Halo, nama saya Mimasian Kristopel. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Atmajaya Yogyakarta dari Fakultas Teknik Industri, Program Studi Informatika. Dan saya merupakan peserta KKN 77 kelompok 105. Halo, saya Aidin Novibno Karis, biasa dipanggil Ibnu. Saya dari Fakultas Teknologi Industri, jurusan Sistem Informasi, dan saya berada di dalam kelompok 105 Gedong KKN 77. Perkenalkan, nama saya Al Sigit Guntoro, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Teknik Informatika, kelompok 105, dan KKN 77. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Maulana Wijanarko. Saya anggota kelompok KKN 105 Padukuhan Gedong KKN 77. Halo, perkenalkan, nama saya Maria Rosalira Putri, NPM 1709066390 dari Program Studi Ilmu Komunikasi, kelompok 105 Padukuhan Gedong KKN 77.